Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus pada bab 44, sebab dan akibat dari buku The Road Less Stupid. Anda mungkin pernah merasa, aduh udah kerja keras banget tapi kok hasil yang dituju nggak datang-datang ya. Rasanya frustrasi gitu kan? Tentu, itu umum banget. Dan inti dari bab ini sebenarnya sederhana tapi sangat mendasar ya. Kalau Anda menginginkan akibat tertentu, Anda harus fokus dan mengelola sebabnya. Kita seringnya ya terobsesi sama hasil akhirnya aja. Padahal kuncinya itu justru ada di tindakan konsisten yang jadi penyebabnya itu loh. Iya ya, tindakan konsistennya. Jadi ini kayak membalik logika umum ya. Kita sering lihat hasil akhir dulu, baru nanya, kenapa? Tapi buku ini ngajak kita fokus ke apa yang harus dilakuin sebelumnya secara sistematis. Betul. Ini bukan sekedar berharap, tapi soal merancang prosesnya. Oke deh, mari kita bedah lebih lanjut. Sip. Mari kita mulai dari konsep intinya dulu. Bab ini kan menegaskan ya, jangan cuma terobsesi pada hasil atau akibat. Kalau misalnya profit belum naik atau target kebugaran belum tercapai, itu sinyal bahwa penyebab yang diperlukan itu belum konsisten dijalankan. Atau malah jangan-jangan belum diidentifikasi dengan benar. Persis. Buku ini pakai analogi bagus loh. Timbangan kamar mandi itu akibat. Indikator hasil akhir lah atau KPI. Nah, sementara diet dan olahraga itu sebabnya. Atau yang disebut pemicu kritis. Critical drivers. Mengukur dan mengelola diet serta olahraga, ya si penyebab ini, itu memberi Anda gambaran yang jauh lebih prediktif. Jadi ada kesempatan buat koreksi sebelum angkanya di timbangan si akibat muncul. KPI kayak OHABA atau pangsa pasar itu kan potret setelah kejadian. Udah telat kalau baru lihat itu. Iya bener juga. Jadi telat ya kalau nunggu itu. Saya suka nih kutipan stiker bumper dari buku ini. Kapanpun akibatnya hilang, penyebabnya juga hilang. Terus lanjutannya, laksanakan dan kelola penyebabnya maka akibatnya akan muncul dengan sendirinya. Ini beneran mengubah perspektif kita ya soal kontrol dan hasil. Banget. Dan yang menarik di sini adalah kekuatan si pemicu kritis ini. Mengidentifikasi, mengukur, dan bertindak berdasarkan pemicu kritis itu. Maksudnya, aktivitas spesifik yang secara langsung menyebabkan hasil. Nah, itu fondasi buat sukses yang berkelanjutan. Ini memberi Anda ya semacam perspektif prediktif lah, kayak radar dini gitu, buat menyesuaikan arah sebelum kebablasan atau terlambat. Jadi kekuatannya bukan cuma tahu sebabnya, tapi disiplin buat ngukurnya secara proaktif. Itu penting banget ya. Jadi kalau Anda, para pendengar, pengen lebih bugar nih, daripada cuma nimbang badan terus tiap hari yang mana itu KPI, fokusnya harusnya lebih ke, oke, berapa kali olahraga seminggu, apa aja yang dimakan. Nah, itu pemicu kritisnya, gitu ya. Tepat. Atau dalam bisnis deh, daripada cuma liatin angka penjualan di akhir bulan, kita pantau misalnya jumlah prospek yang dihubungi per hari, atau tingkat konversi di tiap tahap funnel. Tepat sekali. Nah, itu contoh pemicu kritis yang bagus. Memantau hal-hal itu kan memberi Anda kendali langsung atas prosesnya. Coba bayangkan deh, ada dua orang mau lari maraton. Yang satu cuma nimbang berat badan tiap minggu, itu KPI. Satunya lagi, dia nyatet kilometer lari harian, kecepatan rata-ratanya berapa, itu pemicu kritis. Nah, kira-kira siapa yang punya data lebih bagus buat perbaiki strategi latihannya sebelum hari H? Ya jelas yang kedua kan? Jelas banget bedanya. Tapi gimana kita bisa yakin nih, udah nemu pemicu kritis yang tepat? Bukan cuma sekedar aktivitas yang bikin kita sibuk, tapi ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat ke hasil akhir. Nah, ini pertanyaan krusial. Seringkali memang butuh sedikit eksperimen ya. Terus analisis data, sama pemahaman yang dalam soal proses Anda sendiri. Coba tanya, aktivitas apa sih yang kalau dilakukan secara konsisten, itu pasti bakal mendekatkan Anda ke hasil. Itulah kemungkinan besar pemicu kritisnya. Dan saran saya, fokus saja ke beberapa yang paling berdampak. Jangan terlalu banyak juga, nanti malah bingung. Oke. Nah, ini membawa kita pada relevansinya buat Anda semua yang mendengarkan. Memahami dan menerapkan prinsip sebab akibat ini, ya, adalah kunci buat keluar dari siklus frustrasi dan semoga berhasil tadi. Ini tentang ngambil alih kemudi, merancang tindakan yang beneran efektif buat mencapai tujuan Anda. Mau itu target bisnis, pengembangan diri, atau mungkin proyek pribadi. Betul sekali.
Jadi, mari kita coba refleksikan ini pakai beberapa pertanyaan kunci dari bab tadi. Ini bisa Anda jadikan bahan perenungan nih. Pertama, coba pikirin, hasil atau akibat apa sih yang paling Anda inginkan saat ini, tapi kok rasanya belum terwujud juga? Terus, coba identifikasi deh, kira-kira penyebab apa yang mungkin hilang atau nggak konsisten Anda lakukan? Pertanyaan kedua yang juga penting, apakah Anda udah ngejalanin penyebab yang tepat secara konsisten? Atau jangan-jangan nih kayak sindiran di buku itu, Anda lagi berlari ke arah yang salah dengan antusias. Maksudnya, sibuk banget ngerjain hal yang keliru, yang nggak ngarah ke tujuan. Nah, itu dia. Dan yang paling actionable yang bisa langsung diterapkan, coba tentukan apa sih 3-5 pemicu kritis, penyebab paling vital, yang wajib Anda ukur secara rutin. Supaya apa? Ya supaya memastikan hasil yang diinginkan itu tercapai. Terus, tetapkan standarnya gimana, seberapa sering diukurnya, dan gimana cara Anda memantaunya nanti. Ini yang mengubah harapan jadi sistem yang bisa dikelola. Jadi, ya rangkumannya sangat jelas sebetulnya. Fokuskan energi dan perhatian Anda buat ngelola penyebab. Itu aja. Identifikasi pemicu kritis Anda, ukur kemajuannya secara teratur, dan yang paling krusial, jaga konsistensi dalam menjalankannya. Niscaya, akibat yang Anda inginkan bakal ngikutin kok. Bener banget, jadi ini bukan soal kerja lebih keras membabi buta ya, tapi kerja lebih cerdas. Fokuskan upaya pada tuas-tuas yang emang bener-bener ngegerakin jarum hasil. Fokus pada sebab yang tepat. Nah, sebagai penutup nih, kami tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan lebih dalam. Coba bayangkan versi terbaik dari diri Anda. Sosok ideal yang Anda cita-citakan itu. Kira-kira gimana ya dia akan mengeksekusi penyebab yang diperlukan untuk menghasilkan akibat yang Anda inginkan saat ini? Apa yang bakal dia lakukan secara berbeda mulai hari ini? Coba renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.